Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita di sini perwakilan dari kelompok 1 akan mewawancarai beberapa pihak diantaranya yaitu mahasiswa, masyarakat umum, dan masyarakat berprofesi. Dan pertanyaan dari wawancara tersebut yang akan kita tanyakan itu seputar kepribadian sekretaris, misalnya seperti sikap, sifat, karakter, perilaku, penampilan, gaya berpakaian, dan tugas dan tanggung jawab seorang sekretaris. Oke, kita next ya, nantikan videonya. Bye-bye. Karakter itu disiplin, mematuhi aturan yang ada di kantor, datang tepat waktu, dan juga menyelesaikan tugas secara berurutan atau sesuai jadwal gitu Kak. Yang kedua, teliti, memiliki perhatian terhadap detail, terutama saat menangani dokumen penting. Baik Kak. Kemudian Kak, menurut Kakak, apa sifat kepribadian seseorang sekretaris itu Kak? Bagaimana sifat kepribadiannya gitu Kak? Menurut saya yang pertama itu ramah, mudah bergaul, menyambut tamu atau klien dengan sikap yang hangat. Yang kedua, sopan, menjaga tutur kata dan perilaku sesuai etika. Dan yang ketiga, cekatan, tanggap dan cepat dalam memproses sesuatu tugas. Kemudian Kak, saya mau tanya lagi nih, sikap seorang sekretaris yang profesional itu seharusnya gimana sih Kak, menurut Kakak? Menurut saya yang pertama itu menjaga etika kerja, selalu bertindak sopan dan menghargai waktu orang lain. Yang kedua, bersikap netral, tidak memihak dalam konflik apapun. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan seperti informasi penting perusahaan atau yang lainnya. Kalau untuk bekerja, gaya berpakaiannya berpakaian formal, rapi, dan sesuai dengan etika kantor. Yang kedua, penampilan saat tidak bekerja ya Kak? Ya, selalu tampil bersih dan rapi serta profesional. Baik Kak. Kemudian yang selanjutnya Kak, apa sih tugas dan tanggung jawab sekretaris Kak, menurut Kakak? Menurut saya, menyusun jadwal pimpinan, mengatur agenda pertemuan, mengarsipkan dokumen penting. Oke Kak. Yang pertama itu karakternya itu menurut saya seorang sekretaris itu harus memiliki karakter yang jujur, teliti, sabar, sopan, serta bertanggung jawab. Terus untuk sifat kepribadian sekretaris menurut Kakak itu seperti apa Kak? Yang pertama itu harus profesional, habis itu kayak bisa menjaga rahasia perusahaannya, terus komunikatif, disiplin sama cekatan. Baik Kak. Terus menurut Kakak itu seperti apa sih sikap seorang sekretaris yang profesional? Seharusnya itu gimana di dalam, misalnya itu di dalam kantor itu seperti apa Kak? Menurut saya itu kayak profesional Kak, terus selalu siap membantu pimpinannya, menjaga etika kerja, berpakaian rapi, terus mampu bekerja di bawah tekanan. Baik. Terus menurut Kakak gaya berpakaian sekretaris yang baik itu seperti apa sih Kak? Kalau gaya berpakaiannya itu kayak rapi, formal, terus sesuai standar kantor lah Kak, kayak pakai blazer gitu, atau kemeja, atau sepatu pantofel. Baik Kak. Kemudian menurut Kakak tugas dan tanggung jawab sekretaris itu bagaimana Kak? Menurut Kakak? Sebenarnya kalau untuk tugas dan tanggung jawabnya itu saya kurang tahu ya Kak ya, tapi sedikit mungkin menurut yang saya lihat gitu, kayak menyusun sama mengatur jadwal pimpinannya, menerima sama melakukan panggilan telepon, terus menyimpan arsip penting perusahaan gitu.
terus menyiapkan dokumen untuk rapat atau ada meeting gitu dari bosnya gitu Kak. Oke Kak, kasih Kak. Oke Kak, terima kasih kepada Kak Iin yang telah meluangkan waktunya. Dan bye-bye. Jadi kalau dalam dunia pekerjaan ya, profesi sekretaris itu kan salah satu profesi yang penting di dalam struktur organisasi. Jadi sekretaris itu bisa memanage waktu dirinya sendiri dan memanage waktu untuk timnya, baik tim maupun atasan. Jadi hal yang perlu diperhatikan adalah salah satunya disiplin, kemudian mau mengatur waktu, mengatur tugasnya, kemudian mengawal tanggung jawab dari teman-teman timnya juga, karena salah satu bagian pentingnya juga selain medis itu adalah reporting, karena setiap tanggung jawab pekerjaan dalam satu tim itu kan harus ada yang bertanggung jawab dalam hal mereport atau mengumpulkan tanggung jawabnya itu yang harus dilaporkan kepada tim leadernya. Salah satunya adalah itu salah satu yang harus diperhatikan. Jadi kalau di masa bekerja ya, sekretaris itu kan kurang lebih mirip seperti PA atau personal assistant. Jadi dalam berbusana atau good appearance-nya, jadi dari busananya, kemudian dari cara berdandannya, baik itu dia berkerudung atau tidak, tetap harus sopan. Sopan dalam artian tidak mengundang tidak mengundang hal yang negatif untuk di sekitarnya. Jadi kan kalau misalnya lihat di dunia TV, film atau kan kayaknya kesannya negatif. Sebenarnya yang penting mereka harus good looking atau profesional look, tahu tempat dan porsinya ketika kerja gitu. Itu penting lah. Terus harus dan busanya juga harus rapi tadi ya, rapi terus wangi. Nah, karena dia juga kan nggak ketemu sama bosnya aja ya, tapi ketemu sama pihak ketiga, entah itu tamu, entah itu rekan-rekan di kantornya itu. Untuk tugas dan tanggung jawab sekretaris yang kakak tahu kalau yang saya sampaikan tadi kan sekretaris itu kalau di tempat saya lebih ke namanya personal assistant, yaitu dia mengatur jadwal si atasannya, kemudian tahu juga untuk tanggung jawabnya sesama timnya, yaitu reporting, mengatur jadwal kesehariannya, kemudian dia harus budget juga mungkin ya, kalau misalnya setiap kita ada event atau proyek kan dia harus tahu juga, nggak cuma bendahara. Mungkin kalau secara umum orang kan ada sekretaris bendahara, tapi dia juga harus tahu sih apa sih yang akan dikerjakan. Jadi harus belajar dulu. Sudah cukup, terima kasih ya Kak. Oke, sukses ya. Baik, perkenalkan, nama saya Prima Judiarto. Saya menjabat sebagai Kasupak Umum Kepegawaian di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember. Intinya tidak hanya sekedar perintah. Pemimpin itu tidak sekedar perintah, tapi juga pengayom ya istilahnya. Jadi ya bantu ya semuanya lah. Tidak hanya sekedar perintah ya, seperti seorang pimpinan ya. Jadi seorang sekretaris itu seperti itu juga, sama sebetulnya untuk top manager, middle manager, low manager, sama semua. Jadi harus mempunyai sifat sebagai seorang pemimpin juga, tidak hanya sekedar pimpinan. Jadi ada dua sifat atau sikap ya, sebagai seorang pemimpin juga sebagai seorang pimpinan, seperti itu ya. Dari cara berpakaian Bapak, dari seorang sekretaris itu dia harus pakai pakaian yang bagaimana menurut Bapak Prima pada saat
menjalankan tugasnya? Ya, jadi sudah ada aturannya ya, yang saya sebutkan tadi bahwa kalau Senin, misalkan ya, Senin itu Senin kok Senin ya, hari Senin sama hari Selasa itu pakai pakaian kaki coklat ya, coklat. Insya Allah itu hampir di seluruh Indonesia ya. Kemudian hari Rabu itu pakaiannya atas putih, bawah hitam. Kemudian kalau hari Kamis itu batik ya. Kemudian kalau hari Jumat itu lebih fleksibel, bisa pakaian olahraga. Sekarang ini pakaian olahraga Jumat kan. Kemudian batik, nanti ketika ada rapat Pak Prima juga akan ganti pakaian gitu, jadi nggak terus pakai kaos ini, enggak, jadi langsung ganti tergantung rapatnya ya, kayak misalkan berpakaian otomatis pakaian nasional batik ya. Atau kalau itu berkaitan dengan keagamaan, saya berganti dengan pakaian muslim, seperti itu. Semuanya, baik itu kepala dinas, kemudian sekretaris yang ada ditanyakan, saya juga Kasubag dan Kabid juga, begitu juga untuk para staf sama, begitu. Ya, ya. Kalau untuk saya sendiri ya, selama setahun ini, saya tahu idealnya sih sebagai seorang sekretaris itu harus tanggap ya, itu harus cepetan. Saya cekapkan, terus dia itu harus teliti. Kalau ada sekretaris kan pasti terkait dengan sekretaris masuk dari keluar. Dia dari kepala kantor maupun kepala kantor kan pasti diambil sama sekretaris sebelum masuk ke kepala kantor, dan jadi harus teliti. Selain itu juga harus sopan tentunya. Dari kepala kantor juga orang-orang yang hubungan sama kepala kantor, jadi teman kita harus berkomunikasi yang baik, kemudian juga harus sopan tadi, kemudian juga harus tanggung jawab, kemudian juga harus yang jelas kalau misalnya dia berpakaian secara umum pasti harus sopan gitu ya, sesuai dengan norma yang ada. Nah kalau misalnya dia juga itu ada aturan, jadi kalau Mbak lihat di sini kan pasti seragamnya kayak gini kan. Nah ini udah ada diatur dalam surat edaran Bea Cukai, surat edaran Direktur Jenderal Bea Cukai itu nomor SE 12 tahun 2023 kalau tidak salah bukan? Iya tahun 2023. Jadi dalam SE itu nanti udah disebutkan kira-kira setiap harinya itu pakaiannya seperti apa. Kalau misalnya di sini di kantor pelayanan ini, kita itu diharuskan menggunakan pakaian dinas harian. Jadi mulai Senin sampai Jumat di hari kerja diharuskan menggunakan PDI. Nah di situ nanti ada ditentukan kalau misalnya harus kelihatan kapan, apa kayak gitu. Temannya pakai apa kayak gitu. Nah yang cowok nanti pakai seragam yang seperti mas-masnya pakai. Cewek seperti saya. Nah, jadi untuk tata aturan sebenarnya sudah diatur sangat jelas, sangat rinci. Jadi sudah dipastikan sesuai dengan aturan yang ada, otomatis sudah kalau misalnya sesuai berpakaian seperti itu sudah pasti jelas, sopan, rapi. Tapi yang jelas itu kalau secara umum pasti harus sopan dan rapi lah kayak gitu ya. Namanya juga sekretaris, dan pasti nanti kalau misalnya dibutuhkan hubungan sama seksi-seksi lain atau pihak luar kan, jadi kelihatan tampilannya harus sopan dan rapi. Nah, Mbak, boleh sedikit tanya-tanya nggak tentang karakter sebagaimana seorang sekretaris sendiri? Mungkin yang Mbak tahu tentang karakter pribadi dari seorang sekretaris. Karakternya itu seperti ramah, tepat waktu, teliti terhadap kerjaan, rapi, dan tanggung jawab kepada atasan. Nah, untuk tadi kan udah ada sifat kepribadiannya nih. Mungkin dari sikap nih ya, sikap profesional dari seorang sekretaris sendiri yang Mbak Tasya tahu itu seperti apa sendiri, Mbak? Boleh dijelaskan? Ya, menjaga kerahasiaan internal perusahaan dan pimpinan, berperilaku sopan dan menghargai pendapat orang lain, menyelesaikan tugas tepat waktu dan menepati janji. Kita
kita memakai formal dan profesional. Untuk cewek kita menggunakan blazer dan rok span atau celana bahan kain lainnya. Untuk pria, kemeja berkerah dasi dan celana panjang kain. Berpenampilan menarik, rapi, dan sopan. Oke, saya berterima kasih kepada Mbak Tasya sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada kami terkait sedikit pengetahuan tentang Mbak Tasya terhadap sekretaris gitu. Oke, baik. Yang saya tahu, sikap atau kepribadiannya sekretaris itu mereka cenderung anaknya teliti, rajin, dan juga perfeksionis. Kenapa saya katakan begitu? Karena seorang sekretaris pastinya harus teliti untuk meneliti surat ataupun proposal. Jadi cenderung lebih ke perfeksionis sama teliti sih, Kak. Nggak mau ada kesalahan seperti itu. Nah, untuk tadi kan itu sudah ada sikap dan karakter dari seorang sekretaris sendiri yang Mbak Lisa tahu ya. Mungkin selanjutnya yang Mbak Lisa tahu tentang penampilan dan gaya dari seorang sekretaris sendiri, boleh dijelaskan sedikit nggak, Mbak? Baik, kalau menjadi seorang sekretaris pastinya menyesuaikan ya gaya pakaiannya. Kalau saya di Karang Taruna biasanya saya pakaiannya ya kemeja rapi seperti itu. Namun kalau untuk di remaja masjid saya menyesuaikan, saya menggunakan gamis seperti itu, Kak. Lalu untuk biasanya sekretaris karena anaknya teliti, terus melihat deadline dan banyak ya tugasnya, jadi biasanya sekretaris itu sering membawa seperti laptop dan alat tulis supaya ini pekerjaannya cepat selesai aja sih, karena rajin seperti itu. Oke Mbak, mungkin itu tadi pertanyaan terkait tentang sekretaris yang Mbak Lisa tahu ya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya sedikit untuk saya wawancarai terkait dengan kepribadian dari seorang sekretaris. Mungkin dari Mbak Lisa sendiri ada sedikit kata-kata nggak? Baik, jadi mungkin teman-teman yang belum mencoba untuk menjadi sekretaris bisa untuk mencoba sekretaris. Karena menurut saya sekretaris ini membuat kepribadian saya menjadi lebih baik. Saya bisa lebih perfeksionis, lebih teliti. Apalagi saya seorang mahasiswa. Ketika saya cenderung teliti untuk mengerjakan suatu hal, jadi ketika ada tugas di perkuliahan, tugas saya lebih maksimal. Seperti itu, Kak. Nah, dari beberapa narasumber yang kita temui, ada 7 narasumber, aku sendiri mengambil kesimpulan terkait dengan sikap dari seorang sekretaris. Dari beberapa narasumber yang aku temui, bahwasannya banyak yang bilang kalau sikap seorang sekretaris itu dia harus profesional, harus ramah, harus bisa mengerjakan tanggung jawab, terus disiplin. Kemudian dia juga harus bisa menerapkan 3S, yaitu salam, senyum, dan sapa terhadap orang lain yang dia temui. Adapun untuk sifat sekretaris yaitu tidak jauh beda dengan sikap, yaitu yang pertama ada bertanggung jawab, disiplin, dan mampu mengatur waktu seperti itu. Dan untuk gaya berpakaian atau berpenampilan sebisa mungkin sebagai seorang sekretaris yaitu memakai pakaian yang rapi, sopan, dan juga terlihat formal. Dan adapun juga tergantung dari beberapa instansi atau perusahaan tersebut. Next. Dan untuk tugas dan tanggung jawabnya itu tergantung pada instansi masing-masing. Namun sebagian besar dari yang kami wawancarai itu tugas sekretaris yang mereka tahu itu untuk mendampingi atasannya atau mencatat ataupun mencatat hal-hal penting mengenai tugas-tugas atasannya seperti itu, dan juga mengatur rapat. Oke, nah kesimpulan yang kami dapat dari wawancara ini itu sudah kami sebutkan tadi terkait dengan sikap, sifat, kemudian ada juga karakter, gaya penampilan dari seorang sekretaris, dan tugas serta tanggung jawab dari seorang sekretaris, seperti itu. Dan sampai jumpa, dadah.